Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus. Menanti adalah situasi yang membingungkan ketika tidak ada kepastian. Tetapi menanti dalam kepastian akan berbuahkan sukacita yang besar. Dalam terang inilah kita memasuki penghayatan tentang penantian belas kasihan Allah yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi penolong dan juru selamat kita kini dan selama-lamanya. Menjadi seorang yang diistimewakan oleh orang lain akan membawa semangat dan sukacita. Kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia terkait erat dengan cinta kasih-Nya yang menghargai manusia dan mau menyelamatkan kita dari dosa. Paulus menggambarkan betapa jemaat perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kedatangan dan karya penyelamatannya bagi kita. Dalam surat 1 Tesalonika 2 ayat 19 mengatakan, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Di Advent ketiga ini kita akan menyalakan 3 lilin sebagai tanda kesatuan hati kita, berdoa kepada Tuhan dan berjanji setia menanti kedatangannya. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 6. Hai mari sembah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah Minggu Advent 3 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Sidang jemaat dikasih Tuhan, sebagai nats pembimbing pada ibadah hari ini, kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menerima keselamatan dari Tuhan Allah kita. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b, Yesus bersabda, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan hendaknya setiap orang mengaku segala salah dan dosanya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan berkenan mengampuni salah kita dan membenarkan hidup kita. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, berilah keadilan kepadaku, ujilah aku, dan selidikilah hati batinku, sebab aku sudah berdosa kepadamu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Tuhan, pimpinlah aku supaya tidak hidup dalam penipuan, tidak munafik, tidak berbuat jahat, dan hidup dalam kefasikan. Kiranya jauhkan aku dari kebiasaan buruk dan suka kebohongan. Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku yang tidak mencari wajah-Mu dan hidup tanpa kasih-Mu. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Jemaat, marilah kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 5, Meski Tak Layak Diriku.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus dari penderitaannya di kayu salib sebagai berita anugerah pengampunan dosa bagi kita semua. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, marilah kita tidak menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita dengan memperhatikan petunjuk hidup baru yang diberitakan Injil Matius 25 ayat 40. Demikian, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami ajak bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta yang Celuluang. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 200, Ku Diubahnya. Sidang Jemaat dikasih Tuhan, sekarang kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, maka marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami datang berseru dan menantikan pertolonganmu.
hanya kepada-Mu ya Tuhan seluruh perhatian kami, dan kami melupakan segala hal yang ada di belakang kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami akan baca bersama boleh mendapat tempat yang layak di hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah hamba-Mu sebumikan di belakang salib-Mu, agar hanya nampak kuasa dan kemuliaan Allah yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Demikian Tuhan, hamba mohon kiranya kami seluruh sidang jemaat diberkati oleh kebenaran firman, dan kami boleh melakukan itu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran atau hukuman yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia memberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah bagi mereka yang mendengar dan yang melakukan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Maranatha. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema dalam khotbah hari ini ialah hajaran Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, ajaran Tuhan dalam pembacaan kita ini yang pertama sebagai wujud dari kasih Tuhan, dan yang kedua sebagai bukti bahwa kita adalah anaknya, dan yang ketiga bertujuan untuk menuntun kita kepada pertobatan atau berbalik sebagai suatu perubahan yang menyeluruh. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita melihat bagian pertama dari ayat yang ke-6. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya dan mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita merenungkan ayat ini, muncul pengertian bahwa sebagai anak Tuhan mendapat kasih setianya, tetapi juga mengalami ganjaran. Jadi ajaran di sini memiliki pengertian bukan suatu pukulan yang didasari oleh rasa marah dan benci, tapi suatu tindakan disiplin yang membawa kita pada kedewasaan rohani. Dan ajaran Tuhan juga berupa penderitaan dan kesesakan. Dan dari situasi inilah Bapak Ibu sekalian, yang paling tidak diingini dan berusaha untuk menghindari oleh siapapun. Oleh karena tidak ada seorang pun yang mengingini penderitaan dan kesesakan di dalam hidupnya. Dan dari pengalaman hidup ini, banyak orang menjadi kecewa, frustrasi, dan berputus asa. Namun sebenarnya ada satu sisi positif di balik masalah dan penderitaan yang terjadi. Seperti kita telah baca dalam ayat yang ke-11, timbul satu pertanyaan, mengapa kita harus dihajar? Dan hukuman yang tidak menyenangkan hati kita, tapi sungguh menyedihkan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah dihajar itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan yang menghasilkan damai sejahtera. Memang ada kalanya saudara-saudara, Tuhan mengizinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi dengan satu tujuan, yaitu untuk memproses, merupakan suatu tuntunan perubahan dalam perkembangan segala sesuatu, yaitu ke arah kedewasaan rohani kita. Namun banyak orang yang tidak menyadari dan hanya melihat dari satu sisi saja,
Dan bagi mereka masalah itu tidak lebih dari satu monster yang menakutkan, yang sewaktu-waktu siap menghancurkan kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, banyak orang Kristen menjadi kecewa, marah, memberontak, lalu meninggalkan persekutuan, bahkan meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan, sebab ajaran Tuhan adalah wujud dari kasih Tuhan kepada kita, suatu tanda kesetiaan Allah yang tetap mengasihi kita. Dan yang kedua, mari kita lihat ajaran Tuhan sebagai bukti bahwa kita anaknya. Dalam ayat yang ke-11b, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Rasul Paulus mengingatkan, tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan kepada mereka yang dilatihnya. Karena itu dalam Filipi pasal 1 ayat 29, sebab Allah sudah memberikan anugerah kepadamu, bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dilihat. Jadi kita dikaruniai untuk menderita bagi Kristus, dan penderitaan yang dimaksud di sini adalah bertujuan menguji kualitas iman, memurnikan, memotivasi, melatih ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayub berkata dalam pasal 2 ayat 10, masakan kita hanya menerima yang baik, dan yang tidak baik kita tolak? Maka nats kita dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran atau cambukan karena memperlakukan kamu sebagai anak, di manakah anak yang tidak dicambuk oleh ayahnya? Jika saat ini kita mengalami hajaran Tuhan atau didikan Tuhan melalui masalah dan penderitaan itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat peduli kepada kita, dan memperlakukan kita sebagai anak yang dikasihinya. Dalam ayat yang ke-8 dari Ibrani pasal 12, jadi kalau kamu bebas dari ganjaran, maka
kamu bukanlah anak, tetapi anak gampangan. Terjemahan lain, anak yang tidak sah. Bahasa kita hari-hari, anak-anak aspal, anak-anak Kristen asli tapi palsu. Nah saudara-saudara, apakah juga kita mau disebut sebagai anak aspal? Nah, istilah sekarang ini bahwa sebagai anak Tuhan yang tidak turut mengalami hidup kekristenan yang benar. Tetapi kalau kita memandang kepada Allah dan mengandalkan Tuhan, maka kita mampu menanggungnya, yaitu karena pertolongan Tuhan membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Oleh karena itu 2 Korintus 3:5, kami tidak sanggup melakukan, tapi Tuhan yang memberi kemampuan. Jadi saudara-saudara, dapat dipastikan di sini, jika semua dilandasi oleh emosi, ambisi pribadi, maka dapat dipastikan semata-mata hanya mencari pujian. Dan dari sinilah saudara-saudara pada akhirnya muncul kesombongan dan keangkuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya berjalan semaunya, berjalan suka-sukaku. Karena itu saudara-saudara, perlu hajaran Tuhan. Lalu yang berikut, hajaran Tuhan menuntun kepada pertobatan. Mazmur 94 ayat 12, berbahagialah orang yang kau didik, yang Tuhan ajari, yang Tuhan ajarkan dengan hukum-hukumnya. Saudara, mendengar kata hajar, umumnya orang mengartikan negatif. Alasannya adalah menghajar diakibatkan oleh suatu kesalahan. Namun saudara-saudara, hajaran Tuhan di sini berbeda. Ia menghajar umatnya dengan maksud mendidik, mengarahkan, memberi solusi, dan merangkulnya. 1 Korintus 11 ayat 32, Tuhan menghukum kita, Tuhan mencambuk kita, supaya kita jangan kena pencobaan, supaya kita tidak kena penghukuman bersama dengan dunia lainnya. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam ajaran Tuhan tidak pernah berhenti menghajar kita hari lepas hari sampai rencananya digenapi dalam hidup kita. Maka Ibrani 12 ayat yang kelima, janganlah berkecil hati apabila Tuhan memarahimu. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Mengapa Tuhan sangat perlu menghajar anak-anaknya? Jawabannya adalah untuk menuntun kita
pada pertobatan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi maksudnya di sini adalah janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Karena banyak orang Kristen yang menamakan anak Tuhan, sudah diselamatkan, sudah menerima kasih karunia karena Roh Kudus, tetapi masih hidup, berbicara, berjalan, berpikir, dan berkata-kata persis seperti orang dunia. Menamakan diri anak Tuhan, tapi tidak pernah menikmati hidup kekristenan yang benar. Daud dalam Mazmur pasal 119 berkata, sebelum aku ditindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janjimu, supaya aku belajar dari ketetapan-ketetapanmu. Dan ajaran Tuhan melalui penderitaan dan kesusahan, pada akhirnya aku menyadari akan kesalahan dan pelanggaranku. Sebagai contoh dalam Alkitab kita lihat orang-orang yang mengalami ajaran Tuhan dalam hidupnya, lalu mereka menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Misalnya kita melihat tentang kehidupan Yusuf, kehidupan Daud, kehidupan Ayub, kehidupan Yeremia, dan Rasul Paulus sendiri. Karena itu Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dikisahkan seorang anak yang bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang. Karakternya berubah setelah mengalami penderitaan, dan akhirnya ia bertekad untuk kembali kepada bapaknya, dan keputusannya dalam ayat 18 dan 19 ayat 18 dan 19, keputusan anak bungsu seperti ini, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Oleh karena itu dalam introduksi kita pada hari ini dalam 2 Timotius 3:16, bahwa ajaran Tuhan sangat berfaedah. Ajaran Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Ajaran Tuhan memperbaiki kesalahan kita, lalu mengarahkan kita pada satu kehidupan yang baru. Jadi saudara-saudara, melalui masalah dan penderitaan, orang akan menyadari akan kesalahannya sendiri. Kemudian dia berbalik sebagai suatu perubahan, menyambut kedatangan Kristus,
yang kita sebut dengan peristiwa Natal, karena sekarang adalah Minggu Advent, yang kita rayakan dalam pribadi kita, rayakan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Lalu kita menempatkan Kristus sebagai skala prioritas dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Jadi saudara-saudara, hajaran Tuhan di sini memiliki dua maksud. Yang pertama, agar kita tidak turut dihukum bersama orang dunia. Dan yang kedua, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan hidup dalam kesucian. Itulah ajaran Tuhan. Sebelum kita datang merayakan, memeriahkan, menyambut kedatangan Kristus yang kita sebut dengan Natal di Bethlehem, maka kita perlu melihat diri kita sendiri. Sudah siapkah kita menerima kedatangan Kristus, lalu menempatkan Dia dalam tutur kata, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita hari lepas hari. Maka dengan demikian, damai Tuhan di dalam menyambut Natal menjadi bahagian kita semua. Kiranya saudara-saudara diberkati Tuhan, seluruh keluarga, bahkan pribadi kita, dan persekutuan kita, supaya Tuhan dimuliakan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Aku
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami kembali datang bersyukur dan menyatakan kecintaan kami kepadamu sebagai satu-satunya pemberi kekuatan, penghiburan, dan penuntun kami dalam suka dan duka. Ajaran Tuhan tidak pernah berhenti karena tetap mengasihi kami. Ajaran Tuhan terus-menerus mengalir sampai rencana Tuhan tercapai dalam kehidupan kami, umat manusia, anak-anak Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan. Tolonglah kami ya Tuhan, merasa tidak mampu, merasa berlelah dan menanggung beban berat. Mari Tuhan, dan Engkau mengulurkan tangan kepada kami, lalu kami dijadikan berkat bagi orang lain. Sesungguhnya kehidupan kami tidak ada arti apa-apa. Sesungguhnya di dalam kami mempersiapkan diri dalam peristiwa Natal, kami membutuhkan campur tangan Tuhan, agar supaya sukacita ini boleh menjadi bagian kami hari lepas hari, menjadi bagian pribadi, bagian keluarga, bagian persekutuan gereja Tuhan. Dan kami mengaku seperti anak bungsu tadi, dia mengalami dan merasakan kesalahan, perbuatan salah. Dia datang mengaku, Tuhan, biarlah aku kembali ke rumah Bapakku. Saya tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Biarlah aku menjadi orang upahan di rumah Bapakku. Suatu pengakuan yang jujur. Sesungguhnya kami tidak memiliki apa-apa. Menjadi orang Kristen tadi, tapi tidak pernah menikmati hidup kekristenan. Tolonglah kami Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami berdoa untuk kegiatan dan pelayanan di GKI Jemaat Petra. Kiranya Tuhan campur tangan atas semua usaha dan kegiatan kami, gembala sidang, majelis jemaat, bidang-bidang pelayanan khusus. Biarlah kami dipersatukan oleh Tuhan di dalam iman percaya kami, dan kami bersama-sama menikmati berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, tapi juga tidak lupa menikmati dan merasakan hajaran Tuhan dalam hidup kami, supaya makin hari kami diperbaharui oleh Tuhan. Bapak, terima kasih
saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ajaran Tuhan, mari Tuhan jamah mereka satu persatu. Dalam berbagai permasalahan dan kesulitan, kebimbangan, Engkau datang jamah mereka. Dan ajaran-Mu itu Tuhan, bukan ajaran yang membawa kami pada malapetaka, tapi ajaran Tuhan membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, supaya kami semua sama-sama menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, persekutuan bersama dengan teman-teman, saudara-saudara kami seiman lain. Jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang merayakan atau menikmati berkat dan ajaran Tuhan, mari Tuhan jamah mereka satu persatu. Yang letih lesu berbeban berat, yang sakit, mari Tuhan jamah. Demikian pula ajaran Tuhan bagaimana kami harus bersukacita, bersukaria di dalam Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami dan merasakan jamahan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan mendengar doa kami dalam menyambut, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang sering kami sebut dengan peristiwa kelahiran Natal. Bukan hanya kami memperbaharui seluruh kehidupan kami secara nampak, tapi bila kami selalu dibaharui oleh Tuhan, hati kami. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Engkau sambutkan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermulakan akhirnya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, dan kiranya Tuhan mengampuni kami, dan Tuhan membimbing kami ke arah Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian firman-Nya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 199 bait 1 dan 2, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku
begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Allah sumber berkat dan karunia, kami percaya seluruh kelimpahan dan kecukupan yang kami terima berasal daripadamu. Ketika kami kehilangan kepercayaan pada orang lain, kami dikecewakan oleh sesama, tetapi tangan kasih-Mu terus bekerja memberkati hidup kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, dan saat ini kami mempersembahkan apa yang sudah Engkau berikan. Karena itu mampukan kami untuk terus mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Bahkan ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat duduk kembali. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 119 bait 1 dan 4. Hai dunia, gembiralah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita pada akhir ibadah dan kita akan menerima pengutusan jemaat Tuhan. Mari kita menyambut kedatangan Sang Mesias dalam kekaguman dan kerendahan hati untuk terus berkarya dan berprestasi bagi kemuliaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu senantiasa hari ini dan selama-lamanya. Amin.